Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Amel. Kita masih akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Kemarin kita sudah mempelajari desimal, hari ini kita akan mempelajari persen. Nah teman-teman, persen itu apa sih? Persen itu berarti per 100. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Dan yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa ke bentuk persen. Dan yang ketiga adalah persen dari sekumpulan benda. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari sama-sama simak video berikut ini. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen adalah per 100. Nah, contoh. Yang pertama 25%. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Persen kan per 100. Nah, di sini angkanya 25. Berarti 25% adalah 25 per 100. Nah, ini bentuk pecahan biasanya. Tetapi kita perlu untuk menyederhanakan pecahan 25 per 100. Nah, 25 per 100 kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi berapa? 25. Oke, kalau pembilang bisa dibagi 25, penyebut juga harus bisa dibagi 25. Nah, 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka 25% diubah menjadi pecahan biasanya dapat 1 per 4. Lanjut, yang kedua, contoh yang kedua. 40%. 40% yaitu persen kan per 100, maka 40% adalah 40 per 100. Nah, kita sederhanakan kembali. Sama-sama dibagi berapa? Bisa dibagi berapa untuk menjadi sederhana pecahannya? Dibagi 20, ya betul. Nah, pembilang dibagi 20, penyebut juga dibagi 20. 40 dibagi 20 hasilnya 2 per 100 dibagi 20 hasilnya 5. Maka 40% diubah menjadi pecahan biasa dapat 2 per 5. Lanjut, contoh yang ketiga, yaitu 72%. Nah, persen adalah per 100, maka 72% adalah 72 per 100. Nah, lalu kita jadikan pecahan yang sederhana. 72 per 100 sama-sama dibagi berapa supaya menjadi pecahan yang sederhana? Dibagi berapa? 4. Oke, dibagi 4. Maka 72 dibagi 4, 100 juga dibagi 4. 72 dibagi 4 hasilnya 18 per 100 dibagi 4 hasilnya 25. Maka 72% diubah menjadi pecahan biasa, dapatnya 18 per 25. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, apa itu persen? Persen adalah per 100. Maka kalau kita mau mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, kita harus merubah penyebutnya dari pecahan biasa menjadi 100. Contoh ya. Ada pecahan 1 per 2. Kita ubah menjadi dalam bentuk
persen. Maka kita harus membuat penyebutnya menjadi per 100. Nah, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 100? 50. Benar. Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga dikali 50. 1 dikali 50 hasilnya 50. Nah, kalau sudah 50 per 100, penyebutnya sudah menjadi 100, maka langsung saja kita tulis 1 per 2 itu sama dengan 50%. Jadi, persen itu adalah per 100. 1 per 2 kita ubah menjadi bentuk persen, kita rubah penyebutnya ini menjadi 100 dengan cara 2 dikali 50. Maka kalau penyebut dikali 50, pembilang juga dikali 50. 1 dikali 50 hasilnya 50. Jadi 50%. Contoh yang kedua, 3 per 4. Kita mau ubah ke dalam bentuk persen. Maka 3 per 4 kita ubah nih, penyebutnya dikali berapa yang hasilnya nanti jadi 100. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya jadi 100? Dikali 25. Maka kalau penyebut dikali 25, pembilang juga dikali 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. Maka 75 per 100 dalam bentuk persennya adalah 75%. Lanjut, untuk yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu 9 per 10. Nah, 9 per 10 kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Maka 10 dikali berapa supaya menjadi 100? Dikali 10. Kalau penyebut dikali 10, pembilang juga dikali 10. 9 dikali 10 sama dengan 90. Maka 90 per 100 yaitu 90%. Bagaimana? Mudah kan? Nah, kita contoh lagi ya. Yang keempat sekarang yaitu 42 per 50. Maka kita ubah nih penyebutnya menjadi per 100 dengan cara 50 dikali berapa yang hasilnya 100 dikali 2. Maka kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. 9 dikali 2 sama dengan 18. 18 per 100 yaitu 18%. Oke. Nah, dari keempat contoh ini, penyebutnya adalah angka-angka yang bisa dijadikan per 100 atau penyebutnya angka-angka yang bisa dikali menjadi hasilnya 100. Bagaimana kalau penyebutnya itu angkanya tidak bisa dikali menjadi 100? Contoh yang kelima, misalnya 1 per 8. Nah, 8 ini 1 per 8, 8 kan tidak bisa dikali yang hasilnya menjadi 100 kan. 8 dikali berapa angkanya supaya jadi 100? Tidak ada kan? Nah, untuk cara seperti ini kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu langsung saja dengan cara mengkalikannya dengan 100%. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal 1 dikali 100 dibagi 8. 1 dikali 100 dibagi 8. 1 dikali 100 sama dengan 100 ya.
per 8. Nah, kita hitung ya. 100 dibagi 8. 10 dibagi 8 hasilnya 1. Betul. 1 dikali 8 sama dengan 8 dikurang 10 dikurang 8 hasilnya 2. 2 kan gak bisa dibagi 8, turun 0. Sekarang 20 dibagi 8 hasilnya 2. 2 dikali 8 16 dikurang lagi 0 dikurang 6 gak bisa, pinjam. Ini jadi 1. 10 dikurang 6 sekarang 4. Betul. 4 nih nolnya sudah habis, tidak ada 0 lagi. Kita pinjam 0, turunin 0. Berarti di sini pakai koma. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 dikurang 40 0. Maka 100 per 8% itu jadi 12,5%. Nah, untuk angka-angka yang penyebutnya tidak bisa dijadikan per 100, bisa kita pakai cara kedua dengan cara langsung mengkalikannya dengan 100%. Baik teman-teman, kita langsung saja simak video bagaimana cara menghitung persen dalam sekumpulan benda. Pertama, misalkan 5% dari 40 orang sama dengan. Nah, kita diminta menghitung 5% dari 40 orang itu berapa orang? Nah, caranya 5% kita kali dengan 40 sama dengan 5% ini sama dengan 5 per 100. Kita kalikan dengan 40 sama dengan 5 kali 4 20. Nolnya ini kita pindahkan per 100 sama dengan 200 dibagi 100, tinggal kita coret nolnya. Ini 2 kita coret, ini 2 juga nolnya kita coret. Jadi yang tersisa 2 per 1. 2 bagi 1 kita peroleh 2. Berarti 5% dari 40 orang yaitu 2 orang. Gampang ya? Ini sangat gampang. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 misalkan 12% dari 25 sama dengan. Seperti tadi kita kalikan 12% dikalikan dengan 25 sama dengan 12% ini sama dengan 12 per 100. Kita kali dengan 25. 12 dikali 25 kita kalikan seperti biasa ya. Kita coba kalikan di sini. 12 kali 25. 5 kali 2 10, tulis 0, simpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. Jumlahkan 0 turun, 6 ditambah 4 10, tulis 0, simpan 1, 1 ditambah 2 3. Jadi kita peroleh 300 sama dengan 300 per 100 sama dengan 300 dibagi 100, tinggal kita coret 0 di belakangnya. Ini ada 02, kita coret, ini ada 02. Tinggal 1, tinggal 3 bagi 1 kita peroleh 3. Atau agar tidak mengalih seperti tadi, kita bisa caranya membagi 25. Ini bagi 25, 1 ya. 100 dibagi 25 kita peroleh 4. 12 dibagi 4 kita peroleh 3. Oke, ini lebih gampang ya. Kita peroleh 3. Terserah mau pakai cara yang mana. Sama-sama bagus. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 misalkan 80%
dari 150 sama dengan, seperti tadi kita kalikan 80% dikali 150 sama dengan. Nah, kita kalikan, ini kita rubah ke bentuk per, dia jadinya 80 per 100 dikali 150 sama dengan. Nah, kita kalikan saja 80 dikali 150. Sini ya, berarti tinggal 8 aja di atas 15. Kita kalikan. 8 kali 5, 40, tulis 0, simpan 4. 8 kali 1, 8, tambah 4, 12. 120. Kita boleh 120, kemudian 0 yang ini kita pindahkan, 0 yang ini kita pindahkan juga. Per 100. Sama dengan. Nah, ini 12.000 per 100. Kita bagi aja dengan cara mencoret. Coret 2, ini coret 2. Tinggal 120 bagi 1 ya, 120. Oke? Nah, atau jika tidak ingin mengali seperti tadi, seperti ini ya, kita bisa mencoret langsung. Ini coret, ini coret. Karena di atas ada 2 0, di bawah 2 0, kita coret aja. Tinggal 8 dikali 15. 8 kali 15 kita boleh 120. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Amel sampaikan dapat dipahami. Teman-teman